makanya postingan JL ini sudah dilakukan selama 11 tahun kami bersama. Dan demi Allah ya, makanya kalau orang yang berpikirannya seuzon nanti dibilangnya oh JL posting ini gara-gara ini begini, jangan. Coba dilihat tanggal JL posting itu di tanggal berapa, di tanggal sehari sebelum kita kumpul-kumpul yang kita video call Malaysia itu loh. Gitu. Itu JL posting gara-gara jadi ada temennya yang dulu di belakang ruko itu ngirim foto kecil, foto masa kecil, mellow lah dia, dan dia kalau udah mellow ruko tuh ingetannya ya bunda sama pipi gitu. Nah sebenarnya itu bukan basi, tapi sebenarnya ini bukan hal yang harus dibahas-bahas juga lagi. Cuma kan itu suatu hal yang seorang anak mengingat masa-masa itu dikarenakan dikirim foto, itu pun dikirim fotonya sama temennya gitu, dan di saat kita lagi baik-baik dan baik-baik aja gitu. Jadi jangan sampai dibesar-besarkan kesannya wah JL posting itu dikarenakan ada hal ini gitu, jadinya nggak bagus. Dan yang aku sedih kalian ngambil wawancara Mas Anang, dimana Mas Anang tuh buka Instagram, explore Instagram nggak pernah, buka DM, komen apa, dia berita yang ada aja dia nggak tahu. Sebenarnya JL posting apa aja tuh dia nggak tahu. Tapi karena kalian bahas, Mas JL bahas posting di ruko, pasti akan yang dibahas sama dia jawabannya adalah jawaban ruko gitu loh. Jadi orang banyak yang bilang basi, ya karena yang kalian tanya kan postingan ruko gitu loh. Jadi maksud aku gini loh teman-teman, apa ya, jangan membuat sesuatu yang nanti akhirnya menjadi tidak baik, atau ada pihak-pihak yang merasa jadinya wah ini sengaja nggak terima begini, ini sengaja begitu. Jangan. Aurel itu mungkin emang aku tipenya nggak jarang posting, jarang apa ya kalau aku, karena saat aku lagi ketemu sama Aurel tuh saat-saat yang nggak perlu aku videoin, saat-saat yang memang nggak pernah aku storyin, chatnya juga mungkin aku nggak kasih. Kita tiap hari itu chatting, Bun aku butuh Mbak, Bun aku mau masak ini, Bun apa setiap hari juga pasti WA. Setiap hari juga kita video call adiknya tuh setiap hari, nggak pernah lupa Aurel tuh, nggak pernah dia lupa dengan adik-adiknya. Apalagi bundanya mungkin agak tersisi dengan suami kan, ada pasti ada suami, tapi yang namanya anak adik-adiknya itu hampir setiap hari ya nanya ini Arsya, nggak pernah dia enggak. Dengan kayak gini kan jadinya takutnya Mas Anang nggak tahu apa, kalian suruh komen kayak gitu nanti dianggap berita kecampur aduk nih gitu loh. Kasihan adalah kasihan kita, kasihan kakak juga kan, kasihan kakak juga kan, dia lagi fokus dengan kehidupannya gitu loh. Jangan memberikan sesuatu yang nantinya malah yang nggak ada masalah jadi masalah gitu. Itu intinya. Nggak apa-apa, terusin aja klipnya. Mengandung atau Ke video Mimi bikin cabi lagi lucu kan. dia paling marah tuh kalau aku udah dateng. Dia kan sama aku paling Bunda jangan paling jelas kan. Ih cabi banget sih Bunda, kurus loh gitu. Dia paling kesel kalau aku udah kayak gitu. Jadi dia tuh sering tiba-tiba ke rumah sama abang. Terus kemarin Atta keluar kota, dia main ke rumah seharian. Dan memang kita nggak posting gitu karena mungkin karena kangen, dan kita kalau kedua setiap hari ketemu ya. Pas sekarang kan jadi nggak posting karena kan jadi waktunya bener-bener cuma ngobrol. Kalau udah ketemu dia tuh ngobrol dari A sampai Z gitu loh. Jadi bukan nggak yang jadi kelihatannya kayak oh dia ada apa kan, nggak ada apa-apa. Bahkan kakak mau apa-apa pasti ngomong, Bun aku nanti ada kerjaan ini, Bun ada kerjaan itu, Bun aku lagi begini lagi begitu, tuh selalu ngomong kok gitu, selalu. Jadi aku nggak merasa kayak berubahnya adalah kita nggak tinggal bareng ya gitu, kita nggak tinggal bareng. Tapi melihat kedekatan Mimi dari awal menikah sama Mas Anang sampai kakak menikah, gak ada yang nggak mau deket gitu ya. Kalian tahulah semua cerita kita ini udah menjadi cerita publik bahwa gak pernah ada yang nggak mau deket gitu. Tapi ya dulu nggak deket, nggak kenapa ya nggak tahu gitu. Aku juga nggak paham gitu. Tapi tidak pernah ada yang tidak mau. Aurel, Azriel dan Mas Anang dan aku berempat adalah saksi hidup perjalanan kita 11 tahun kita bersama. 2 tahun mungkin dia di ruko sebelum ketemu aku, dan 11 tahun dia saat bersama aku. Gak ada yang mungkin gak mau deket, gak mau apa, tapi gak ada. Dan semuanya memang sebenarnya baik-baik aja. Bohong kalau aku bilang gak ada permasalahan, bohong. Ya beberapa kali kan adalah masalah di publik ini itu, tapi kan
bukan karena kita gak bolehin atau apa, kan bukan gitu. Nah sekarang mungkin karena Aurel sudah menikah, lebih leluasa pasti untuk bisa, iya kalau mungkin dulu kalau misalnya tinggal di rumah kita ya pasti kan ada rasa-rasa untuk yang lebih ya canggung atau apa gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak kan pasti akan lebih leluasa untuk siapapun untuk bisa datang atau apa tanpa harus gimana-gimana gitu. Jadi maksud aku itu bukan suatu hal yang besar gitu ya, bukan suatu hal yang, kalau masalah Aurel misalnya memilih berkolaborasi, ini adalah impian Mas Anang dari Aurel itu SMP. Selalu dari SMP Mas Anang itu bilang, Kak, kamu harus nyanyi yang bagus, kenapa kamu gedenya harus juga sama ibu kamu. Dan Aurel tahu banget jawabannya apa, aduh aku nggak pede, aku nggak mau, kan dia dulu gitu kan kalau kecil kan. Jadi aduh Mas Anang itu orang yang jangan, aku sedih gitu kemarin sampai gara-gara kalian tuh wawancara, mereka kalau kalian di Lumiere aku nggak mau lagi ketemu. Habisnya sama nggak gara-gara berita itu, jadi kesannya kita itu tidak suka dengan hal ini gitu. Janganlah, jangan ada kejadian yang, bahkan Mas Anang minta berkali-kali loh Mbak Kadi untuk nyanyi di konser Mas Anang 3 kali gitu. Ya kan berkali-kali minta nyanyi gitu, tapi mungkin memang belum pas waktunya ya. Jadi jangan sampai jangan yang kayak gitu-gitu, nggak ada yang kalau tiba-tiba Aurel bisa dekat sama Mbak Kadi sekarang dengan yang lain, itu semua itu kan proses hidup ya gitu. Dari dulu pasti deket, yang namanya ibu sama anak itu mau jauh juga pasti deket gitu, pasti akan deket. Kenapa? Namanya ibu yang melahirkan, ya nggak mungkin nggak deket. Tapi pasti ada sesuatu yang bikin nggak deket ya, ada pasti mungkin ya. Tapi kan waktu berlalu dan akan apa ya akan indah pada waktunya ya gitu. Dan aku berharapnya sebenarnya ya bukan hanya Aurel dengan iya, tapi kita semua gitu loh. Jangan apa ya, maksud aku, yuk kita sama-sama semua saling bersama untuk bisa baik-baik semua gitu. Jangan saya ini sama ini itu, ayo semuanya baik-baik aja, karena memang seharusnya ini yang dari dulu kita inginkan gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan dan jangan menjadi hal yang nantinya beritanya, wah aku kalau dengar berita, aku tuh sebenarnya udah berapa bulan aku kan bilang sama kalian, aku tuh detox Instagram artinya aku cuma posting story, posting tweet, tapi yang megang Instagram itu kan Vindika. Jadi nggak mau baca DM, nggak mau baca yang lain-lain gitu. Baru semenjak 1 minggu ini saya jadi membaca lagi dan wow gitu rasanya. Jadi detox Instagram. Jadi nggak detox, jadi apa nih, jadi dead gitu, jadi stres gitu. Jadi jangan sih, maksudnya apa ya, ini hal yang sebenarnya udah baik gitu ya. Berharapnya lebih dari ini gitu. Berharapnya akan lebih dari ini, semuanya bisa baik-baik aja. Bunda, tapi sendiri kan ibu yang selalu ada. Jadi Jiel tuh gini loh, jadi Jiel tuh selalu bangganya sama aku tuh gini, kalau ibu ke anak, bapak ke anak, ya harus sayang sama anaknya gitu ya. Saat itu dia melihat, gaya nih bundanya masih muda, gak jelek-jelek amat kan. Waktu aku masih 28 tahun. Terus dia tuh selalu, gak usah ngomong di media, ini sampai hari ini aja dia tuh kalau lagi dekat aku, Bunda TV kan udah segini, Bunda tuh masih segini, sekarang Bunda lagi pas aku baru langsing, ini sebulan 3 minggu yang lalu aku lagi enggak, tadinya kan aku naik banget kan, terus aku lagi langsing, dia tuh suka ngeliatin gitu, kenapa Jiel, ini langsingin diri ada apa sih katanya. Kenapa maksudnya, aku bilang ya aku takut aja, nanti Bunda udah langsing, dia kan sekarang udah mulai umur katanya. Jadi di otaknya tuh itu aja, jadi dia tuh kayak bilang, iya waktu Bunda tuh masih umur 28 tahun, bukan gak pernah punya anak, tiba-tiba ngurusin kita, itu tuh dia bangga-banggakan banget. Dan emang kenapa? Itu kan tuh suatu hal yang baik kan gitu. Kalau anak banggain orang tua kandungnya ya wajar. Nah kalau ini anak banggain orang tua yang notabene memang sambung, harusnya kan kalian apa ya, bangga gitu, maksudnya seneng gitu, maksudnya kita bisa sedekat ini gitu. Itu sih. Tapi kadang nggak sih, Bun? ini jangan di-cut nih ya, jangan diedit. Bukan gini. Maksudnya aku minta sama kalian, dan nanti kenapa aku minta nggak diedit gini? Aku nggak mau ada
maksudnya kayak kemarin akhirnya suamiku jadi, karena dia sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, dia bingung, dia juga sebenarnya ini demi Allah Rasulullah dia tuh nggak pernah baca JL itu posting apa. Ini aku sampai bersumpah gini yang lucu aja dia nggak pernah baca JL tuh posting apa tuh, dia nggak baca. Sampai dia Bang tuh posting apa sih katanya. Nah karena kalian tanyanya zaman ruko, yang akan dijawab sama dia adalah pembahasan ruko gitu, which is sudah basi juga gitu kan, udah lewat gitu jadinya. Nah makanya daripada kalian juga ngejar aku di Lumiere, aku jawabnya nanti sedikit-sedikit kayak Mas Anang lagi dibuatnya, mending kayak begini kan, kalian dapat cerita fullnya gitu. Jadi supaya nggak miskom juga, nggak miskom dan nggak ada kata-kata yang nanti oh ini begini, janganlah, udahlah kalian, kita lagi PPKM gini cari narasi, cari judul yang naikin imun. Jangan yang nurunin imun, yang ada nanti kamu dosa loh kalau aku sakit loh. Nah kalau aku stres gara-gara kalian ngasih judul macam-macam, dosa loh. Gitu. Dan Aurel sudah luar. Sekarang kalau postingan anaknya posting ya, kecuali sebelum posting dia nanya, Bun mau posting boleh nggak? Pasti aku nggak boleh, karena aku tahu pasti ini hanya akan membuat aku dipuji-puji orang. Nanti ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, tergini-gini. Demi Allah kalau aku tahu aja itu akan diposting, aku pasti akan larang. Padahal tapi postingan itu ada sebelum macam-macam ini gitu loh. Jadi postingan itu benar-benar kalian lihat dong tanggalnya. Kalian ini udah lama, udah jauh sebelum ini, dan postingan itu dia dikirim kok. Jadi dia mau podcast nih sama anak belakang rukonya dia. Kayak mau podcast cerita zaman-zaman dia zaman dia bandel dulu lah, ngapain dia kan dulu makan telur puyuh aja 15 biji. Nah itu mau cerita di podcast, dikirimin lah foto itu. Aku itu ingat banget, aku lagi di Lumiere, dia di rumah 1 jam nyampe aku rumah, baru aku nanya, Jil kenapa tiba-tiba posting itu? Gak ada masalah apa? Iya Bun, aku dikirim sama si siapa gitu nama dia, postingan ini. Malah yang kita bahas tuh bukan kata-katanya, ya kamu kok itu siapa sih, malah bahas siapa orang yang ada di situ, karena kan aku nggak kenal. Jadi nggak ada bahas yang kayak gitu-gitu. Semenjak ini ya jadi heboh, jadinya disangkut-pautin kan gitu. Padahal ini postingan jauh sebelum apa kalian mau bilang misalnya mereka bikin sesuatu gitu, itu sebelum itu lihat deh tanggalnya. Jadi jangan gara-gara ini terus disambungin ke yang lalu, jadinya kan nggak nyambung sebenarnya. Tapi ya senangnya orang kan disambung-sambungin gitu. Bunda, tapi melihat Azriel begitu menyayangi Bunda,